Anda kembali bersama kami, pemirsa. Penghujung tahun 2020 sudah di depan mata, di mana diketahui bahwa sepanjang tahun 2020 kita disibukkan dengan pandemi COVID-19. Salah satu tindakan awal yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo saat itu adalah dengan memerintahkan kedutaan Indonesia di Cina untuk memberi perhatian khusus terhadap warga negara Indonesia yang terisolasi di Wuhan. Kemudian COVID-19 pun menjadi pandemi yang berdampak pada perekonomian hampir di seluruh negara dunia, termasuk Indonesia. Pemerintah pun gencar untuk memberikan bantuan, baik berupa bantuan langsung tunai maupun bantuan sosial melalui Kemensos. Sampai akhirnya terkuak kasus korupsi dana bantuan sosial tersebut. Tidak hanya itu, 2020 juga diselenggarakan pilkada serentak. Selain itu, Presiden juga mereshuffle kabinet dengan mengganti 6 menterinya. Dan untuk membahas catatan politik akhir tahun 2020, kita sudah bersama komunikolog politik Tamil Selvan. Selamat petang, Mas Tamil. Dan kita juga sudah terhubung dengan Mas Gun-Gun Herianto, pakar komunikasi politik dari sambungan Zoom. Selamat petang, Mas Gun. Selamat petang, Mas Irsal. Baik, Mas Gun, saya mau ke Bang Tamil dulu ya. Kita tahu bahwa satu tahun ini bisa dikatakan tahun yang berat bagi Indonesia. Selain COVID-19 juga, di satu tahun Jokowi kita dikagetkan dengan gebrakan pemerintah yang langsung mensahkan Undang-Undang Omnibus Law yang menciptakan pemantik stabilitas negara dengan berbagai macam demonstrasi di berbagai daerah di Indonesia. Tanggapan Anda seperti apa? Ya, sebenarnya kalau kita bicara pemantik ya, kita bicara refleksi tahun 2020 ini, ada hal-hal yang kemudian juga banyak hari ini mulai dilupakan orang, yaitu mulai dari adanya staf sus milenial ya. Dulu kita lihat adanya maladministrasi oleh staf sus milenial. Kemudian kartu prakerja ya, kartu prakerja yang bagi beberapa kalangan dianggap juga bermasalah gitu, bermasalah. Namun yang mungkin mencolok adalah adanya konsentrasi massa akibat Omnibus Law. Makanya waktu itu saya katakan ya, terkait Omnibus Law ini memang kita begitu kita tilik ya, Omnibus Law itu kan ada beberapa undang-undang ya, undang-undang keterkaitan, namun kan fokus orang hanya di bidang tenaga kerja gitu. Nah, kemudian dalam bidang tenaga kerja, kenapa kemudian konsentrasi massa begitu masif di sana? Tentu di sini ada kekhawatiran gitu, ada kekhawatiran sehingga muncullah diksi-diksi dari tokoh-tokoh politik, tokoh-tokoh katakanlah pejabat-pejabat publik kita yang mengatakan, wah ini teman-teman belum baca gitu kan. Nah gitu. Jadi saya mengatakan ada diksi-diksi yang dikeluarkan oleh pihak pemerintah yang kemudian justru malah membuat masalah atau membuat konteks menjadi kacau gitu. Kalau kita bicara dari sisi Omnibus Law tadi, saya sejak lama sudah mengatakan bahwa memang ada undang-undang yang sejak lama termaktum, kemudian dalam Omnibus Law itu hilang, dan kemudian undang-undang itu merupakan undang-undang yang krusial. Artinya merupakan krusial bagi sebagian orang, dalam hal ini adalah para tenaga kerja ya. Dalam sisi itu adalah tentang masa kerja ya, masa kerja para tenaga kerja yang dulu ada masa kerja kontrak ya, maksimal 2 tahun, kemudian 2 kali masa kontrak, dan kemudian dalam undang-undang Omnibus Law yang terakhir kita lihat itu tidak ada. Namun kemudian apakah itu menjadi ending dari segalanya? Tentu tidak. Karena ada turunan-turunannya. Tentu di sana ada kemudian peraturan pemerintah yang dicetuskan oleh pemerintah akan dianggap bisa mengakomodir. Nah, tinggal kembali kita melihat bagaimana peran dari pemerintah dalam hal ini, tentu Kementerian Tenaga Kerja ya, bisa mengakomodir simpul-simpul masyarakat, simpul-simpul tenaga kerja untuk kemudian mengakomodir aspirasi-aspirasi mereka. Karena memang hari ini kita katakan pemerintah sendiri kan mengatakan hanya kurang lebih tidak lebih dari 10% perusahaan di Indonesia ini yang mengikuti peraturan-peraturan yang ada dalam peraturan tenaga kerja. Nah, artinya apa? Saya mau menilik dari sisi sebaliknya. Artinya apa? Ada 90% hak tenaga kerja yang selama ini terkebiri gitu. Nah, jadi ini merupakan suatu masalah yang harus memang diselesaikan dengan cara apa? Dengan cara duduk, dialog, diajak kemudian semua pihak yang terlibat untuk bisa mengutarakan apa kemudian aspirasinya, dan kemudian digodok menjadi satu peraturan yang bisa membuat masyarakat menjadi tenang. Begitu. Baik, Bang Tamil tahan dulu karena saya mau ke Mas Gun. Mas Gun, kalau Bang Tamil mengatakan bahwa ada diksi-diksi yang menyebabkan gagal paham, istilahnya gagal paham masyarakat ketika draft sendiri belum keluar, tetapi massa sudah melakukan demonstrasi untuk menolak undang-undang yang disahkan oleh DPR. Kalau menurut Anda, ya dari sisi pemerintahnya mungkin seperti apa, Mas Gun?
Iya, memang ini terkait dengan mutual understanding ya, atau pemahaman bersama yang tidak mudah. Karena apa? Elemen masyarakat yang beragam, baik tingkat pendidikan maupun kepentingannya. Kemudian juga pemerintah dalam konteks ini juga terhubung dalam hal power relations ya, atau relasi kuasa antar kekuatan yang tentu punya kepentingan dengan ragam regulasi yang akan dieksekusinya. Sehingga kemudian bertemu arus kepentingan politik, arus kepentingan ekonomi, dan situasi yang serba tidak nyaman dan tidak pasti akibat pandemi COVID-19. Sehingga kemudian muncul fenomena penuh paradoks 2020 ini. Kenapa saya bilang penuh paradoks? Karena satu, tidak ada namanya koorientasi dalam istilah akademik itu, atau pemahaman yang kemudian terbangun di antara elemen masyarakat, termasuk juga dengan pemerintah, antara suprastructure dan infrastruktur politik. Ada gap, terutama dalam beberapa momentum besar, seperti misalnya dalam konteks pengesahan Omnibus Law ya. Ini yang kemudian terlihat reaksi yang kemudian tergambar dari gerakan ekstra parlementer di masyarakat, yang itu menurut saya cukup mendinamisasi panggung politik nasional, terutama di tahun 2020. Jadi Mas Irsal, memang tidak mudah ya untuk kemudian menyatukan antara ekspektasi publik ya dengan apa yang kemudian dikehendaki oleh pemerintah, sehingga itulah yang kemudian keasasian dalam konteks negara demokrasi. Pemerintah jangan represif, pemerintah jangan abai dengan yang disebut dengan opini publik yang berkembang di masyarakat. Yang paling penting dilakukan oleh pemerintah adalah membangun ruang-ruang komunikasi deliberatif, komunikasi yang mengedepankan musyawarah, dialog, hearing, audiensi, sehingga kalau kemudian keinginan-keinginan besar yang tentu diharapkan oleh pemerintah itu harus nyambung dengan apa yang menjadi kebutuhan di masyarakat. Baik. Kalau tidak, maka akan muncul satu fenomena di mana peran-peran negara, simbol-simbol negara itu mengalami pleonasm atau kemubaziran simbol, termasuk kemubaziran simbol dalam konteks undang-undang begitu. Baik, Mas Gun dan Bang Tamil menginginkan ada dialog antara pemerintah dengan masyarakat untuk mendapat kesepakatan. Tapi banyak masyarakat yang menilai bahwa pemerintah sudah represif ketika ada beberapa tokoh, kita sebut dari kami begitu ya, sudah dilakukan penangkapan karena melakukan aksi unjuk rasa serupa begitu, bahkan lebih vokal begitu. Kalau menurut Anda Bang Tamil, ini tindakan memang sudah represif atau tidak ada langkah dialog yang akan ditempuh oleh pemerintah terkait hal tersebut, meski sudah berlangsung lama begitu? Ya, artinya begini, kalau kita lihat dari sisi itu, tentu pemerintah juga dalam mengambil langkah-langkah yang mungkin bagi sebagian orang dikatakan represif, tentu bukan tanpa alasan. Ya, ini kita bicara dari sisi hukum, tentu ada bukti-bukti yang kemudian sudah ditemukan di sana. Nah, kebetulan memang itu Bang Syahganda Nainggolan itu teman-teman kita gitu. Namun dari sisi ini, ketika kita bicara apakah kemudian forum dialog tertutup dengan kemudian adanya tokoh-tokoh yang kemudian ditangkap, saya kira tidak. Kenapa? Saya berulang kali mengatakan kalau kita menilik kembali ke dalam konteks Omnibus Law kemarin, baru kali ini ya dua organisasi agama yang cukup besar, yaitu NU dan Muhammadiyah, itu sepakat untuk menolak hal itu. Nah itu, jadi saya katakan apa? Artinya apa? Artinya ada ruang-ruang diskusi yang mungkin belum terlalu masif dilakukan di sana. Makanya saya selalu katakan perlu dibuka ruang-ruang diskusi yang lebih luas. Artinya begini, ketika ada masyarakat, simpul-simpul organisasi yang kemudian berunjuk rasa, jangan juga pemerintah merasa bahwasannya, oh ini tidak senang dengan kebijakan pemerintah. Begitu loh, artinya jangan juga terlalu menutup diri gitu. Justru kita harus berpikiran ketika adanya suara-suara yang kemudian mengkritik, ini adalah bentuk bagaimana mereka mencintai negaranya, mencintai pemerintahnya gitu. Apa yang saya sarankan adalah pemerintah harus membuka ruang dialog. Ruang dialog tersebut tentu harus diakomodir para tokoh-tokoh, para pentolan-pentolan
Dan kemudian untuk kemudian bagaimana bisa membuat suasana menjadi persuasif, harus kemudian ditunjuk juga tokoh-tokoh dari pemerintah yang satu bahasa. Makanya saya pernah sarankan kepada Pak Jokowi untuk kemudian agar bisa merangkul NU dan Muhammadiyah, seyogyanya Pak Jokowi itu bisa mengaktifkan, ya saya pakai kata-kata mengaktifkan ini, mengaktifkan Pak Ma'ruf Amin gitu. Kenapa? Karena hari ini persepsi publik menilai jabatan wakil presiden itu hanya dianggap sebagai ban serap gitu lah, hanya sebagai bumper gitu. Oke. Nah, jadi artinya ketika kita lihat NU dan Muhammadiyah, dua tokoh organisasi muslim terbesar di Indonesia ini bisa satu suara menolak, ini suatu hal yang perlu disikapi dengan baik gitu. Baik. Bang Tamil, kita tahan dulu karena kita harus jeda sejenak Ya. karena ini ada azan maghrib sekaligus break di Nusantara Petang. Pemirsa, kami masih akan kembali usai jeda. Tetaplah bersama kami.